ketahui bersama bahwa di berbagai media massa berpikir berkaitan dengan korupsi. Kita sebagai generasi bangsa yang harus menghindari dari perilaku yang tidak baik tersebut. Ya walaupun kita hidup di pondok pesantren yang notabene belum begitu istilahnya bergelut dengan dunia pekerjaan. Yang namanya dunia pekerjaan di situ kesempatan yang sangat mudah sekali menyelewengkan apa yang ada, sehingga korupsi ini senantiasa merajalela. Nah, dengan demikian kita sebagai generasi muda, terlebih kita seorang santri, nanti kalau kita pulang dari pondok pesantren, ya, bisa jadi kalian nanti istilahnya bekerja di sebuah lembaga, dan yang namanya lembaga tentunya tidak lepas yang namanya keuangan. Kita harus bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Berbicara masalah sikap anti korupsi tidak terlepas dari kata integritas. Integritas seseorang yang menjaga akan memiliki sikap yang mencegahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena itulah nilai-nilai integritas menjadi salah satu hal penting dalam pencegahan korupsi. Contohnya, jika seorang telah mengakui bahwa dia jujur, maka hal itu juga akan tercermin dari tindakan perasaan dan perilakunya, akan menjaga orang itu tetap jujur walau tidak ada orang lain di sekitar yang melihat kejujurannya. Lebih kita seorang santri yang insya Allah lebih banyak mengenyam pelajaran seperti fikih, terus tauhid, yang di situ menerangkan bahwa tidak jujur, kita akan dosa. Terus di sebelah kanan ada malaikat raqib, sebelah kiri ada malaikat atid yang senantiasa mencatat amal kita. Dan walaupun tidak diketahui oleh orang lain, maka kita bisa istilahnya mengingatkan diri sendiri. Berarti Allah adalah Maha Mengetahui. Nah, yang perlu kita dan bersama adalah jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Jujur. Kita harus jujur. Walaupun mungkin ketika kita makan, ini santri kan maem bareng-bareng, terus lauke sama ya kan, misalnya pende kabeh, ndek kabeh, rupuk-rupuk kabeh, misalnya umumnya loro apa siji. Nah,
itu harus jujur, jangan sampai mengambil haknya teman. Kasihan temennya yang agak belakang kok akhirnya itu emong sayur tok. Nah, sayur tok urung karuan itu akhirnya itu sego tok. Itu harus jujur lah, belajar dari hal yang kecil. Nah, itu dari harian yang kita lakukan nanti bisa dipraktekkan ketika nanti kita atau kalian sudah bertempat di suatu tempat yang memang di situ dibutuhkan suatu kepribadian yang baik, yaitu jujur. Nah, seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi. Gandeng jujur, ini orang mungkin ono rasa arep korupsi, kan? Kita ketahui kalau menurut agama, ya, yang senangnya fikih itu kan juga diterangkan mateni bales mateni, ya kan? Terus nyolong dipotong tangane, kan gitu. Nah ini kan apa istilahnya, kalau kita itu takut kepada agama, ya, takut atau patuh kepada agama, tentunya hal tersebut tidak akan terjadi. Jadi jujur, ya. Terus orang yang dengan nilai kejujuran juga harus menolak ketidakjujuran. Nah, barangkali mungkin dimanapun tempatnya ada teman yang mengajak apa itu istilahnya kongkolinggo, ya, mengajak kongkolinggo berlaku tidak jujur. Nah, harus kalian tolak, jangan sampai menuruti. Terus diantaranya juga menghindari korupsi, ya, itu tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Makanya ada makalah qulil haqqa walau kana murran, berkatalah sejujurnya sak pasai walaupun itu pahit rasanya. Nah, jadi kita harus tanggung jawab. Mereka harus amanah dan dapat diandalkan. Nah, tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi. Nah, wong sing tanggung jawab kuwi ora mungkin korupsi. Nah, karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Makanya dalam Al-Qur'an, kullu nafsin bima tas'a, setiap sesuatu nanti akan dibalas dengan apa yang diperbuatkannya. Maka ada istilah yang tidak asing kita dengar, istilahnya hukum karma. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, tentunya orang lain akan berbuat baik pula. Sebaliknya, kalau kita berbuat jelek kepada orang lain, juga kejelekan atau keburukan nanti akan menimpa kita. Nah, tanggung jawab harus kita miliki dari sejak sekarang, seperti jadwal piket masak. Nah, itu kan butuh tanggung jawab sesuai jadwal masing-masing yang sudah ditentukan oleh pengurus. Yang sanggup ora ana tanggung jawab secara otomatis, ya kan, akan
membuat efek tidak baik kepada yang lain. Nah, wong wis diindelke wis dikai tanggung jawab, oh jatah dino itu masak, nah, seperti mbak sebelah itu kan masak, kan masak. Bila sing jatah masak malah turu atau mungkin lungo, nah, walaupun ada mungkin cuma 1-2 sehingga wayahe dicake ya Jumatan ini tidak tersedia. Nah, jadi dari perilaku korupsi diantaranya jujur, tanggung jawab, disiplin, amanah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat kaitannya dengan kita bekal kelak ketika dimanapun tempatnya, jangan sampai ada rasa sedikit pun ingin mengambil hak orang lain, ya, yaitu korupsi. Lah korupsi tidak cuma berupa uang, korupsi waktu, ya, korupsi dan lain sebagainya. Nah, jadi korupsi walaupun kelihatannya kecil yang sanggup terus kayak bahaya. Nah, semisal seperti tadi saya sampaikan, kelas awake dhewe cah cilik iki korupsine mungkin snack, ya kan, delele manggone pojok terus ana snack buat ning snack. Saya siji-siji, wah loro kan pojok ada kesempatan. Nah, itu kan korupsi. Nah, mungkin kita dengan entengnya menilai para pemerintah ya, atasan sana, wah korupsi ini padahal awake dhewe ya korupsi. Lah kelasé cilik ya korupsine bangsane sing cilik-cilik ngono kuwi. Nah, ketika wong dhuwuran kono korupsi kadang ya kelasé sing dhuwur mosok korupsine kelasé 1 juta. Nah, kelasé miliaran bahkan sampai triliunan. Kelas awake dhewe kuwi ora krasa ya kok duwe dosane kuwi korupsi. Ya seperti itu. Ya, semoga bisa bermanfaat sedikit dari saya menjadi bekal kalian nanti kalian ketika terjun yang dimana suatu tempat itu apa istilahnya membutuhkan tanggung jawab, terus kedisiplinan, kejujuran kita. Baiklah, kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.